Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep M. Muflih Hakim, Esos MSI, selaku Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kesempatan membuka acara ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada komunitas guru berbagi Kabupaten Cirebon yang juga sudah memberikan wadah bagi saya untuk berbagi pengalaman praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini saya juga diberikan kesempatan untuk bisa bertatap maya dengan Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Cirebon maupun yang mungkin ada yang dari luar Kabupaten Cirebon. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir di sini untuk kita sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi, mungkin ya, sama-sama mencari ilmu untuk menunjang tugas dan fungsi kita sebagai pendidik ke depannya. Izin untuk mengawali kegiatan hari ini, saya mohon izin untuk membagikan bahan tayangnya. Baik, apakah sudah terlihat bahan tayangnya, Bapak Ibu? Di saya belum, Pak Taufik ya. Ya, sekarang sudah, Pak Taufik, silakan. Sudah, oke. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini mohon izin saya ingin berbagi praktik pembelajaran yang telah saya lakukan, yaitu mengenai model pembelajaran Project Based Learning atau yang sering dikenal dengan PJBL, berbantuan TIK atau berbantuan teknologi informasi dan komunikasi. Mohon izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin tadi sudah sekilas dikenalkan juga oleh Bapak Hadi selaku moderator. Nama saya Muhammad Taufik. Saya asli dari Cirebon, tinggal di Cirebon, dan saat ini bertugas juga alhamdulillah di Kabupaten Cirebon tercinta. Alamat saya di Desa Panguragan Kulon, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lewat atau yang sedang ada kegiatan di Panguragan, mungkin nanti bisa mampir singgah main ke rumah saya di Panguragan. Saat ini saya menjabat sebagai guru kelas, tepatnya di guru kelas 6 di SD Negeri 1 Panguragan Luar. Bapak Ibu juga bisa menemui saya di akun media sosial saya di Facebook atas nama Muhammad Taufik, kalau di Instagram atas nama Muhammad Taufik _MT. Ya, sedikit saya selipkan di sana moto hidup saya, yaitu hidup adalah perjuangan. Dari awal kita diciptakan, kita sudah berjuang sampai kita lahir hidup di dunia ini juga alhamdulillah kita masih dituntut untuk terus berjuang untuk berbagai macam kebaikan, berjuang untuk berbagai macam
hal agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan saat ini kita bertugas sebagai guru. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang bermanfaat, khususnya untuk peserta didik kita, agar bisa hidup di masyarakat dengan lebih baik. Baik Bapak Ibu sekalian semuanya, saya akan memulai materi hari ini. Praktik baik model pembelajaran Project Based Learning berbantuan TIK. Mengapa saya mengambil model pembelajaran PJBL ini dalam salah satu praktik pembelajaran saya? Ada beberapa hal. Saat itu kondisi masih pandemi tahun 2021, ya, di mana kondisi masih belum stabil, sehingga beberapa hal yang muncul, fenomena-fenomena yang muncul ketika pembelajaran yang harus kita lakukan pada saat pandemi, ini menjadi sebuah latar belakang saya untuk mengambil sebuah inovasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Dua hal yang penting adalah, yang pertama, dua hal yang penting yang menjadi latar belakang saya untuk menerapkan model PJBL ini adalah, yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan siswa saya, dan yang kedua adalah sebagai usaha saya untuk selalu berinovasi, untuk selalu belajar agar bisa terus memperbaiki pembelajaran yang saya lakukan, agar bisa memenuhi kegiatan pembelajarannya itu untuk kebutuhan siswa-siswi saya. Dan selanjutnya yang melatar belakangi penerapan PJBL berbantuan TIK ini adalah, yang pertama itu tentang kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kedua gaya belajar siswa, bakat dan minat siswa saya, dan materi ajar. Ini nanti kita akan bahas satu persatu. Yang jelas ini adalah hasil dari analisis saya terhadap kelas saya saat itu, di mana kondisi kelas yang saya ampu saat itu adalah kelas 6 dengan berbagai macam karakter siswanya. Nah, yang pertama yaitu kebutuhan belajar siswa saya. Berdasarkan dari hasil pengamatan yang saya lakukan, mungkin ini sudah menjadi sesuatu hal yang umum bagi kita guru menghadapi siswa dengan berbagai macam keberagaman karakter, keberagaman kemampuan, keberagaman latar belakang. Sehingga ini menjadi sebuah dasar bagi kita untuk menentukan bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi yang melatar belakangi pembelajaran ini, yang pertama adalah keberagaman siswa saya. Cukup beragam siswa yang saya ampu saat itu, dari yang berkemampuan kurang atau rendah sampai yang berkemampuan tinggi dengan latar belakang yang berbeda dan dengan kondisi yang berbeda. Kemudian yang kedua, kebutuhan belajar yang dibutuhkan oleh siswa saya, yaitu saat itu adalah pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Pada dasarnya semua siswa pasti mengharapkan pembelajaran yang disuguhkan oleh Bapak Ibu gurunya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Dan ini juga terlihat oleh siswa saya itu, di mana mereka lebih tertarik jika saya mengemas pembelajaran itu berdasarkan keinginan mereka, kesukaan mereka, yang menyenangkan untuk mereka. Dan tidak luput juga pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik kita adalah pembelajaran yang bermakna bagi mereka, baik itu di masa saat ini maupun untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian yang selanjutnya adalah gaya belajar siswa saya. Sudah kita ketahui bersama bahwa gaya belajar siswa itu bermacam-macam. Ada yang siswa dengan gaya belajar auditori, kemudian ada juga siswa yang gaya belajarnya visual, ada pula siswa yang gaya belajarnya kinestetik. Auditori itu gimana
ketika siswa cukup mendengar apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu gurunya, langsung paham, langsung mengerti, langsung bisa menerapkannya dalam kehidupan, atau langsung bisa memahami materinya. Kemudian untuk siswa yang gaya belajarnya visual, mereka membutuhkan bantuan berupa sesuatu yang bisa mereka lihat, baik itu berupa gambar atau berupa benda yang nyata yang bisa mereka lihat, bisa mereka amati. Sehingga ini juga menjadi gaya belajar siswa yang perlu diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini untuk siswa-siswi kita yang aktif bergerak, aktif melakukan sesuatu, membuat sesuatu dengan gerakannya seperti itu, dengan fisiknya. Ini juga perlu perhatian kita semua. Dan berdasarkan hasil analisis saya terhadap siswa yang saya hadapi saat itu, ternyata gaya belajar siswa saya ini adalah lebih cenderung ke visual, di mana mereka membutuhkan tampilan materi atau tampilan dari apa yang akan mereka pelajari, seperti itu. Dan ini menjadi salah satu latar belakang saya dalam merumuskan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Kemudian yang selanjutnya adalah bakat dan minat siswa. Ini sangat terlihat sekali saat itu, di mana kondisi pandemi, kita dituntut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi, menggunakan gadget, di mana siswa-siswi saya telah tergabung dalam sebuah grup WA. Nah, di sini saya mulai menganalisis kecenderungan yang mereka lakukan seperti itu. Seperti kita ketahui bahwa bakat dan minat siswa itu juga berbeda. Ya. Dan yang saya temukan saat itu adalah ketika saya melihat status WA siswa-siswi saya, ternyata sebagian besar di kelas saya itu menyukai kegiatan editing video. Tidak hanya mereka mengambil video-video itu dari aplikasi-aplikasi video saja, tetapi mereka juga ternyata bisa membuat sendiri, begitu, bisa membuat video melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, ini beberapa contoh aplikasi yang sering digunakan siswa saya saat itu. Mungkin Bapak Ibu guru juga menemukan siswa-siswinya menggunakan Capcut, Snap Video, atau Aligmotion, atau beberapa aplikasi lainnya. Dan ini menjadi sebuah interest buat saya itu. Ini sesuatu yang menarik. Bagaimana caranya supaya apakah saya bisa begitu untuk menghadirkan kegemaran mereka ini di dalam kelas saya, begitu. Dan ini menjadi sebuah pertimbangan saya dalam menyusun kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah tepat pada sebuah materi yang cocok dengan latar belakang sebelumnya itu, di mana saat itu materi ajarnya adalah di topik globalisasi materi reklame audiovisual. Nah, ini menjadi sebuah tantangan dan memunculkan ide saya untuk bagaimana menerapkan kegiatan pembelajaran yang bisa memberikan kesempatan untuk siswa-siswi saya belajar secara bermakna dan menyenangkan sesuai dengan kegemaran mereka, sesuai dengan kondisi mereka saat itu. Nah, dan juga menjadi tantangan bagi saya untuk menerapkan kegiatan pembelajaran yang bisa mengakomodir keberagaman yang terjadi atau keberagaman yang muncul di kelas saya pada waktu itu. Akhirnya setelah
saya berpikir dan menggali beberapa literasi dan informasi, PJBL ini saya pikir menjadi sebuah pembelajaran yang cocok untuk diterapkan di kelas saya. Pada materi tersebut dengan kondisi siswa saya saat itu. Saya berharap, itu harapan saya, dengan penerapan model PJBL ini nantinya bisa mengakomodir pembelajaran di kelas saya secara lebih bermakna dan menyenangkan untuk siswa saya. Kemudian bisa mengakomodir juga bakat dan minat yang mereka miliki, sehingga nanti mereka bisa menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata ada manfaatnya. Ada manfaatnya untuk kegiatan pembelajaran, bahkan ada manfaatnya juga untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Seperti itu. Akhirnya terbesitlah dalam ide saya, dalam gagasan saya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis proyek dengan memanfaatkan gadget atau memanfaatkan TIK ini. Nah, untuk memahami bagaimana sih pembelajaran yang saya lakukan, mari Bapak Ibu kita melihat dulu sekilas gambaran pembelajaran yang telah saya lakukan melalui video berikut ini. Ada suaranya Pak Taufik barangkali? Ya, terdengar Pak Taufik. Ya. Terdengar Pak Taufik. Sudah terdengar, Pak? Sudah Pak Taufik, sudah. Oh, yang kecil ya Pak Taufik suaranya.
Sekarang sedang membuat apa? Jadwal. Sedang membuat jadwal proyeknya. Sekarang sedang mencari apa? Materinya, materi tentang kendalanya. Jadi setelah ini dibuat reklame audio visual. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Kelompok 2. Kali ini kami akan membahas tentang tahu gejrot, makanan khas tradisional Indonesia yang rasanya nikmat dan memiliki segudang manfaat. Tahu gejrot berasal dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dinamakan tahu gejrot karena bahan utamanya adalah tahu yang diberi kuah khusus dari sebuah botol. Kuah tersebut kemudian disiram dengan cara digejrot. Selain rasanya nikmat, tahu gejrot juga memiliki banyak manfaat, khususnya bagi kesehatan tubuh. Tahu gejrot merupakan sumber protein yang dapat menjauhkan diri dari berbagai penyakit seperti penyakit jantung, osteoporosis, diabetes, dan masih banyak lagi. Yuk kita perbanyak makanan-makanan yang bermanfaat bagi tubuh seperti tahu gejrot, makanan tradisional Indonesia yang menyehatkan. Itulah proyek yang sudah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu adalah sekilas mengenai praktik pembelajaran yang tadi saya ceritakan, yang sudah saya lakukan, yaitu model pembelajaran PJBL berbantuan TIK. Saya izin lanjutkan sharing slide-nya. Sebelumnya mohon maaf kalau tadi suaranya kurang jelas ya Bapak Ibu, tapi setidaknya mungkin sudah ada gambaran bagaimana praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, inilah model yang saya ambil. Apakah share screen-nya sudah muncul? Sudah Pak Taufik, sudah terlihat. Nah, ini adalah model project based learning ini sudah ada
baik itu dari kurikulum 2013 itu kita sudah diarahkan untuk menggunakan salah satunya model project based learning ini. Selain model-model yang lainnya seperti scientific, PBL, ataupun discovery learning. Nah, khususnya di kurikulum Merdeka saat ini, mungkin ini sedang digalakan lagi begitu. Ada di kurikulum Merdeka itu ada P5 atau proyek penguatan pelajar Pancasila. Nah, di mana dalam kegiatannya yaitu menggunakan model project based learning ini. Mari kita ingat-ingat kembali, mari kita mengulas kembali mengenai project based learning ini. Menurut beberapa ahli, project based learning ini yaitu kalau menurut Goodman dan Stivers ini mendefinisikan project based learning sebagai pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Artinya dalam definisi ini penekanannya adalah kegiatan sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada kehidupan sehari-hari siswa atau kehidupan nyata siswa sebagai sebuah tantangan bagi siswa. Nah, kalau menurut Afriana, ini pembelajaran berbasis proyek itu adalah model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Nah, pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek. Hari ini menjelaskan bahwa project based learning ini bisa menjadi salah satu alternatif model pembelajaran yang kita lakukan agar pembelajaran yang kita laksanakan ini bermakna bagi siswa kita melalui sebuah proyek yang mereka lakukan sebagai tantangan untuk siswa untuk memberikan pembelajaran yang bermakna sekaligus menjawab tantangan mereka memecahkan permasalahan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari agar mereka terlatih untuk melakukan itu. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi project based learning itu diangkat dari real world problem atau masalah yang nyata dalam kehidupan. Kemudian dihadirkan dalam kegiatan pembelajaran dan siswa memilih ada student choice project. Siswa memilih proyek apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga nanti tercapailah tujuan dari proyek tersebut. Untuk jenjang sekolah dasar, saya pikir, dan terutama di kelas saya, karakter siswa yang saya hadapi yaitu mereka masih sangat memerlukan bimbingan dalam berbagai hal. Nah, untuk memutuskan proyek apa yang mereka lakukan, nah, ini juga alangkah lebih baik untuk jenjang sekolah dasar itu melalui bimbingan guru. Karena mungkin pemilihan proyek yang dihadirkan oleh siswa itu mungkin meluas atau bahkan proyeknya bisa melebar dari permasalahan yang sedang disajikan di dalam kelas. Nah, ini sudah menjadi tugas saya, tugas kita semua untuk memfasilitasi siswa agar mampu menentukan sebuah proyek yang bisa menjadi solusi atas permasalahan yang sedang disajikan. Baik. Nah,
selanjutnya adalah bagaimana sih langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan. Nah, ini langkah-langkahnya tentunya sesuai dengan langkah-langkah project based learning. Dimulai dari pengenalan masalah. Tadi sudah disajikan dalam video pembelajaran yang telah saya tampilkan tadi. Itu diawali dengan pengenalan masalah melalui pertanyaan. Nah, karena temanya globalisasi, dalam pembelajaran yang saya lakukan, pengenalan masalahnya diawali dengan keberagaman makanan khas yang ada di dunia, yang secara melalui globalisasi itu bisa masuk ke negara-negara lainnya dengan mudah. Kemudian setelah disajikan berbagai macam masalah yang berkaitan dengan globalisasi, saat itu saya sajikannya permasalahannya adalah masalah masyarakat Indonesia yang sebagian itu lebih menyukai makanan khas dari negara lainnya. Sedangkan banyak makanan yang khas Indonesia, makanan tradisional Indonesia yang ternyata juga memiliki banyak manfaat, baik untuk kesehatan. Ini menjadi sebuah pertanyaan bagi siswa saya untuk dicarikan solusinya. Bagaimana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ini. Kemudian hadirlah sebuah solusi karena memang kita semua di kelas itu sudah mempelajari tentang reklame. Hadirlah sebuah solusi, saya arahkan sampai menuju ke pembuatan reklame, yaitu reklamenya audiovisual, di mana dikuatkan lagi oleh siswa saya yang lain untuk dipublikasikan melalui media sosial. Akhirnya muncullah sebuah ide proyek, mendesain proyek itu ya. Langkah kedua yaitu mendesain perencanaan proyek, ide proyeknya. Dan melalui lembar kerja peserta didik, siswa mulai mendesain proyeknya mau seperti apa, kemudian menyusun jadwal pembuatan proyeknya dari awal sampai akhir, termasuk juga pembagian tugasnya, yang siapa yang mencari informasi, siapa yang mencari gambar-gambarnya, kemudian siapa yang akan menjadi pengisi suara dalam reklame audiovisualnya, kemudian siapa juga yang akan mengeditnya, gitu. Nah, ini menjadi salah satu kegiatan pembelajaran yang saya sukai, begitu. Karena di sini terlihat sekali siswa-siswi saya itu berkolaborasi dengan kemampuan mereka masing-masing. Yang memiliki kemampuan lebih di bidang editing mengambil tugas sebagai editor. Nah, kemudian yang lainnya ada yang tugasnya untuk mencari informasi, ada yang menuliskan informasinya, ada yang menjadi pengisi suara yang memiliki suara yang mungkin yang jelas, begitu. Ini menjadi sebuah kegiatan yang paling saya sukai, karena saya melihat di sini kalau istilah sekarang itu yang sedang digaungkan dalam kurikulum Merdeka ini ada diferensiasi, begitu ya. Di mana saya sudah menghadirkan, sudah mencoba menghadirkan kegiatan pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan belajar mereka sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Kemudian yang langkah keempat yaitu pelaksanaan dan monitoring proyek. Nah, tidak lupa sebagai guru, sebagai pendidik, kita bertugas untuk memfasilitasi. Saya fasilitasi siswa saya monitoring bagian mana yang perlu perbaikan, bagian mana yang perlu ditambahkan, mendiskusikannya bersama kelompok. Setelah itu, setelah proyeknya jadi, kemudian diuji hasilnya, presentasi proyeknya seperti apa. Baru setelah itu dievaluasi dan direfleksi bagaimana kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Apakah siswa masih mengalami kesulitan atau mungkin ada hal-hal lain yang belum dipahami atau hal-hal lain yang perlu untuk diluruskan. Nah,
Topik pembelajaran yang saya lakukan yaitu temanya tadi globalisasi dengan mapel utamanya yaitu SBDP dan pada topik reklame audiovisual. Tujuan pembelajarannya adalah untuk membuat reklame audiovisual. Jadi proyeknya seperti itu, arah proyeknya saya arahkan untuk sampai di pembuatan reklame audiovisual. Media pembelajaran yang digunakan yaitu gambar, makanan khas beberapa negara, kemudian masing-masing kelompok membawa handphone, kemudian handphone tersebut juga sudah diinstal aplikasi editing video. Nah, dalam hal ini yang digunakan adalah aplikasi KineMaster. Nah, ini adalah langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Nah, seperti biasa dalam kegiatan pembelajaran kita mulai pada kegiatan pendahuluan, siswa dikondisikan, kemudian berdoa, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, tidak lupa untuk membangun rasa nasionalisme. Dan saya pilih lagunya adalah dari Sabang sampai Merauke. Pemilihan lagu ini juga akan mengarah kepada materi, yaitu keberagaman makanan khas yang ada di Indonesia. Jadi saya pilih lagu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian siswa melakukan persepsi pembelajaran yang sebelumnya itu tentang reklame dan globalisasi. Kemudian guru menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan yang akan dilakukan seperti apa, serta manfaatnya bagi kehidupan. Kemudian pada kegiatan inti, nah dimulailah. Nah, tadi dalam video sudah tergambar ya. Pertama yang dilakukan adalah siswa memasangkan gambar makanan dengan negaranya. Ini masuk materi globalisasinya. Nah, siswa memasangkan gambar-gambarnya, setelah dipasangkan, kemudian minta diamati, kita diskusikan sama-sama. Nah, bahwa dengan adanya globalisasi ini, kita bisa dengan mudah memakan makanan suatu negara tanpa harus mengunjungi negaranya. Tapi di sana muncul permasalahan. Saya munculkan permasalahan di mana masyarakat ternyata lebih tertarik makanan luar negeri dibandingkan makanan Indonesia. Nah, dari masalah tersebut kemudian didiskusikan bagaimana solusinya agar masyarakat lebih mencintai atau lebih menyukai makanan tradisional, tidak meninggalkan makanan tradisional. Kemudian hadirlah sebuah ide, sebuah solusi, yaitu proyek untuk membuat reklame audiovisual untuk mengenalkan makanan tradisional Indonesia lebih luas lagi. Sehingga masyarakat Indonesia sendiri lebih menyukai makanan tersebut, dan makanan khas tradisional Indonesia juga dikenal oleh masyarakat secara global atau seluruh dunia. Nah, di sini siswa mulai kegiatan berkelompok melalui LKPD. Siswa mulai berdiskusi bagaimana proyeknya akan dilakukan, menyusun jadwalnya, kemudian pembagian tugasnya, kemudian pembuatan proyeknya, begitu. Dan melalui bimbingan guru, siswa membuat proyek tersebut. Setelah proyeknya selesai, kemudian dipresentasikan dan ditanggapi oleh kelompok yang lain yang belum presentasi. Kemudian diakhiri pada kegiatan penutup, ada refleksi dan evaluasi terkait kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan. Mengevaluasi, setelah itu diberikan tindak lanjut terhadap kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa berkaitan dengan materi atau proyek yang telah dilakukan. Setelah itu diberikan soal evaluasi untuk mengukur pengetahuan mereka, dan diakhiri dengan pemberian informasi kegiatan pembelajaran di kemudian hari, dan ditutup dengan kegiatan berdoa. Nah, ini adalah contoh hasil proyeknya. Beberapa hasil proyek yang telah dibuat oleh masing-masing kelompok. Saya coba untuk putar kembali videonya. Semoga kali ini suaranya muncul.
Belum terdengar ya Pak Taufik suaranya. Punten Pak, apakah suaranya muncul? Belum Pak Taufik, belum. Oh, belum. Oke, sebentar ya. Teman semua kembali Ya, sudah mulai Pak Taufik. ke channel Terdengar. kelompok 2. Kali ini kami akan membahas tentang tahu gejrot. Apakah kali ini muncul? Channel Terdengar Pak Taufik? Indonesia Tapi agak putus-putus ya. nikmat dan memiliki segudang manfaat. Ya. Tahu gejrot berasal dari Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Dinamakan tahu gejrot karena bahan utamanya adalah tahu yang diberi kuah khusus dari sebuah botol tersebut kemudian disiram dengan cara digejrot. Selain tahu, bahan lain untuk membuat tahu gejrot antara lain bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit. Untuk mengatur kepedasannya bisa disesuaikan dengan selera di sebuah wadah yang berbentuk piring gerabah. Kemudian irisan tahu dimasukkan juga ke dalamnya. Setelah itu disiram dengan kuah air gula merah. Lain rasanya nikmat, tahu gejrot juga memiliki banyak manfaat, khususnya bagi kesehatan tubuh. Tahu gejrot merupakan sumber protein yang dapat menjauhkan diri dari berbagai penyakit seperti penyakit jantung, osteoporosis, diabetes, dan masih banyak lagi. Yuk kita perbanyak makanan-makanan yang bermanfaat bagi kesehatan. Oke, itu adalah dari kelompok 2. Kita coba cek yang kelompok selanjutnya. Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan salah satu makanan khas Indonesia yang sudah dikenal di seluruh dunia. Nama makanannya adalah rendang. Rendang adalah makanan khas dari suku Rendang. Dalam waktu lama menggunakan aneka rempah sekitar 4 jam. Hingga yang di dalamnya adalah potongan daging berwarna hitam pekat dan tidak, karena proses masaknya yang lama membuat rasa rendang bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Rendang adalah masakan yang mengandung bumbu rempah yang kaya. Selain bahan dasar daging, rendang menggunakan santan kelapa dan campuran dari berbagai bumbu khas, jahe, bawang putih, bawang merah, dan aneka bumbu lainnya. Keunikan rendang adalah penggunaan bumbu kami yang bersifat antiseptik. Hanya nikmat, rendang juga kaya akan manfaat seperti mengandung vitamin dan mineral yang dapat mengoptimalkan fungsi tubuh, mengandung protein untuk pertumbuhan serta mengandung lemak. Mohon maaf Pak Taufik, tersisa waktu 5 menit lagi. Halo Pak Taufik.
Suara saya terdengar Pak Taufik? Sepertinya sinyal ya Bapak dan Ibu ya, Pak Taufik ini keluar. Iya. Bagaimana Pak Taufik, sudah selesai? Mohon maaf Pak, tadi saya terlempar. Iya, Suara saya. Masih ada waktu 2 menit lagi Pak Taufik, silakan. Oke, sedikit lagi Pak ya. Silakan. Baik Bapak Ibu semuanya, kita sudah sampai di slide terakhir. Tadi sudah disajikan bagaimana proyek yang sudah dihasilkan oleh siswa-siswi saya melalui kegiatan pembelajaran berbasis proyek berbantuan TIK tersebut. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang bisa saya refleksikan setelah kegiatan pembelajaran dilakukan. Ya. Yang pertama saya merasa puas dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan karena pembelajaran di sini telah memberikan atau telah mengakomodir berbagai macam keberagaman atau karakteristik siswa saya yang berbeda-beda. Kemudian pada saat pembuatan proyeknya pun saya berikan kebebasan kepada mereka untuk memilih ketertarikan mereka terhadap makanan mana yang akan diambil, konten apa yang akan mereka buat, seperti itu. Dan informasinya juga diberikan kebebasan untuk menggali informasi seluas-luasnya sehingga mereka bisa menyajikan reklame audiovisualnya sesuai dengan keinginan mereka. Tentunya tetap melalui bimbingan saya pribadi. Kemudian pembelajaran yang saya lakukan ini cukup bermakna, cukup menyenangkan juga karena terlihat dari aktivitasnya selama kegiatan pembelajaran. Dan mengapa saya bilang ini pembelajarannya cukup bermakna? Karena setelah kegiatan pembelajaran selesai pun mereka masih aktif dengan kegiatan editing videonya. Dan menggunakan aplikasi baru ini yang saya kenalkan yaitu KinoMaster juga telah menggunakan aplikasi tersebut. Bahkan mereka sudah bisa membuat salah satu dari mereka itu sudah bisa membuat introducing untuk YouTube channel melalui aplikasi ini, dan ini merupakan sebuah refleksi bagi saya begitu bahwa melalui kegiatan pembelajaran ini ternyata ada makna yang bisa mereka ambil dan harapannya bisa mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dan pembelajaran yang saya lakukan ini juga meningkatkan partisipasinya. Jelas terlihat semua beraktivitas, tidak ada yang tidak beraktivitas dan fokus dalam kegiatan proyek yang mereka buat. Namun ada kekurangan yang saya refleksikan juga, saya perlu dievaluasi lagi, yaitu penggunaan variasi media pembelajaran, di mana saya hanya menampilkan visual itu dalam bentuk gambar saja. Alangkah mungkin akan lebih efektif lagi jika permasalahan yang saya sajikan itu bisa mereka tonton dalam sebuah video pembelajaran atau sebuah video permasalahan seperti itu. Mungkin ini yang bisa saya refleksikan untuk kekurangannya. Untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, variasi media pembelajaran ini akan menjadi pertimbangan dalam kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan berikutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Itu adalah praktik pembelajaran yang telah saya lakukan. Semoga ada manfaatnya, semoga bisa menjadi setidaknya referensi. Jika ada hal-hal baik yang bisa digali, saya bersyukur, dan jika masih ada kekurangan, mohon untuk nanti kita bisa berdiskusi bersama untuk merefleksikan apa yang sudah dilakukan. Akhir, ada satu quotes dari saya sendiri: jika guru tak berhenti belajar, maka siswa akan menjadi siswa pembelajar. Semoga kita semua selalu
bersemangat untuk mengembangkan kompetensi kita sehingga kita bisa menghadirkan kegiatan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa kita dan kegiatan yang bermakna, menyenangkan bagi siswa bisa mereka aplikasikan dalam kehidupannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian atas kesempatan yang sudah diberikan. Saya tutup dulu, kemudian nanti saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa nih Pak Taufik. Terima kasih atas pencerahannya nih Pak Taufik, luar biasa. Quotes-nya adalah, jika guru tak berhenti belajar maka siswa akan menjadi pembelajar. Dan hari ini saya pribadi dan rekan-rekan guru yang luar biasa ini sedang belajar, sedang menge-charge diri, ya, sedang mencari ilmu untuk anak didik kita lebih baik lagi, Pak Taufik. Dan alhamdulillah Pak Taufik, di sini untuk peserta kita cukup lumayan banyak ini, dan ternyata dari luar provinsi Jawa Barat lumayan cukup banyak ini Pak Taufik ya, dari Kepulauan Riau. Masya Allah. Selamat bergabung, luar biasa. Kemudian dari Kediri, Bergabung Bapak Ibu. Masya Allah ya Pak Taufik, dari Buntok Kalimantan Tengah, dari Gorontalo, luar biasa Pak Taufik. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Ya, dari Bekasi juga ada, dari rekan-rekan guru Kabupaten Cirebon juga banyak, dan dari Purwakarta juga hadir, alhamdulillah. Ya, dari Aceh tuh ternyata Pak Surahmadin, wah, luar biasa. Masya Allah, iya ya. Jadi selain kita bisa berbagi Pak Taufik, kita juga banyak saudara nih jadinya nih, mempererat silaturahim ya. Mungkin nanti ada rekan-rekan dari luar pulau juga nanti untuk bisa bergabung ya Pak Taufik, untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Terima kasih Pak Taufik sekali lagi. Saya pribadi merasa tercerahkan ya dengan materi yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi, di mana materinya cukup komplit ya Bapak dan Ibu, di mana untuk pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Taufik itu berawal dari tes diagnostik yang sekarang sedang gencar-gencarnya nih di kurikulum Merdeka. Bagaimana Pak Taufik bisa membaca situasi, membaca karakteristik siswa, di mana karakteristik siswanya itu suka sekali membuat konten-konten gitu ya Pak Taufik ya. Ini juga mungkin dirasakan oleh kita sebagai guru di daerah perkotaan terutama ya itu Pak Taufik ya, sehingga bisa difasilitasi dengan hal seperti itu. Nah, dengan hal seperti itu guru itu memang harus jeli ya terhadap hal-hal yang sedang viral di kalangan kita, dan penggunaan gadget juga harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin agar siswa bisa terarah gitu ya, agar siswa bisa terarah dan bisa menggunakan gadgetnya itu untuk kegiatan pembelajaran. Dari tes diagnostik di situ juga ada profil pelajar Pancasilanya lengkap sekali, itu ada 6 profilnya, dari mulai karakter gitu ya, berakhlak mulia gitu ya, berketuhanan yang maha esa, kemudian berkebinekaan global juga ada di situ, dengan makanan-makanan dari Cirebon sendiri, dari luar Cirebon, ada rendang ya Pak Taufik ya, dari Padang ya, ada semuanya situ. Kemudian gotong royongnya ya dalam berdiskusi, kemudian mandiri dalam mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan reklame tersebut, kemudian kolaboratif pasti ada, dan bernalar kritis juga ada. Kemudian dari profil pelajar Pancasila tersebut ternyata C4 atau HOTS-nya itu sudah kental sekali. Di situ ada critical thinking, ada kreatif, kolaboratif, dan communication juga lengkap sekali. Jadi menurut saya itu banyak sekali yang menjadi pembelajaran bagi saya pribadi. Tapi tentunya tak ada gading tak retak ya, makanya itu silakan untuk Bapak dan Ibu guru ya untuk bisa memberikan saran, masukan, ataukah pertanyaan kepada Bapak Taufik terkait dengan kegiatan webinar praktik baik model pembelajaran project based learning atau bantuan TK. Ini khususnya bagi rekan-rekan kita nih yang sedang mengikuti PPG ya Bapak dan Ibu guru ya. Ini sedang mencari media-media yang berbasis augmented reality gitu ya, AR, AI, AR dan FR gitu ya. Nah, ini salah satu solusi ya yang
ungkapan oleh Pak Taufik tadi. Maka silakan untuk Bapak dan Ibu guru, masih ada waktu kurang lebih 30 menit kemudian untuk 3 penanya terlebih dahulu untuk Bapak dan Ibu guru. Dan sebelumnya kami informasikan untuk absensi nanti akan diberikan atau sudah ada nih di chat. Silakan nanti Bapak dan Ibu cek. Kemudian untuk kegiatan ini insya Allah akan difasilitasi dengan sertifikat ya Bapak dan Ibu ya, walaupun memang tidak penuh gitu ya, hanya untuk 1 hari ini. Kemudian juga difasilitasi dengan materi mungkin nanti akan disampaikan oleh admin Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah nanti akan kita sampaikan juga. Ya, terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, silakan untuk Bapak dan Ibu guru untuk bisa menyampaikan pendapat atau masukannya dengan terlebih dahulu raise hand ya Bapak dan Ibu ya. Ya, baik Pak Anjang, nanti kami akan sampaikan ya di akhir sesi nanti ya untuk presensi atau absensi. Ya, baik silakan untuk Bapak dan Ibu guru. Pak Dwinanto akan mengajukan pertanyaan, silakan boleh. Halo Pak Dwinanto. Oke. Iya, halo Pak. Salam kenal Pak Dwinanto, silakan. Sebutkan nama dan. Mohon maaf Pak, untuk sementara boleh di skip dulu deh, nanti Oh gitu. sambil menunggu yang lainnya. Terima kasih banyak Pak. Siap. Maka terima kasih banyak Pak Dwinanto. Silakan dari Bapak dan Ibu guru yang lainnya boleh memberikan saran, masukan atau pertanyaan kepada Bapak Muhammad Taufik. Silakan Bapak dan Ibu. Ya. Ibu Siti Nurjana ya. Ibu Siti Nurjana, silakan Ibu Siti. Boleh. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hadi dan Pak Taufik sudah memberikan waktunya untuk saya bertanya. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah PJBL ini bisa diterapkan di fase A ya Pak? Kebetulan saya kan sekarang mengajar kelas 1. Apakah PJBS ini bisa diterapkan di kelas A gitu? Oke, Itu pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Siti Nurjana dari mana ya? Oh, saya dari Kabupaten Cirebon Pak, dari Kecamatan Karangsembu. Oke, siap, dari Kecamatan Karangsembu. Oke, terima kasih. Oke. Silakan untuk yang kedua, Bapak dan Ibu guru pertanyaannya. Ibu, oh belum ada ya? Ya Pak Rasidi. Silakan Pak Rasidi. Mau menyebutkan nama dan asal daerah ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang tadi itu tentang PBL itu diterapkan di kelas tinggi ya, Pak Topik. Yang saya tanyakan untuk kelas 6 itu kan kurikulum merdeka kan belum ada gimana ya? Lupa saya. Belum ada pembinaan gitu ke Pak tadi. Jadi saya ada gambaran untuk kelas 6 gimana itu kurikulum merdeka itu? Mohon dijelaskan Pak Topik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rasidi. Mohon maaf dari mana ya Pak Rasidi teh? Dari Panguragan. Oh, ada Panguragan. Masih wong dewek ya ternyata ya. Iya, oke. Terima kasih Pak Rasidi. Oke, baik. Yang terakhir untuk sesi pertama ini silakan Bapak dan Ibu guru atau Bapak dan Ibu kepala sekolah silakan. Atau barangkali ada pengawas di sini boleh silakan kita sambil sharing-sharing saja ya Bapak dan Ibu guru. Oh, Pak Ejang ya, Pak Ejang atau Pak Jang ini. Silakan Pak Ejang. Open mic-nya. Halo, Pak Ejang. Halo, Pak Ejang. Halo, Pak Ejang.
Halo Panjang, silakan open mic. Oke, sepertinya Panjang ada keperluan nih. Halo Panjang. Oke, baik kalau begitu silakan untuk Bapak dan Ibu guru yang lainnya, boleh sambil menunggu Panjang ini. Belum ada? Oke, kalau belum ada kita bahas dulu ya Pak Taufik ya untuk 2 pertanyaan dari Ibu Siti Nurjana dari Karasembung dan dari Pak Rasidi dari Panguragan ya. Untuk pertanyaan yang pertama, Pak Taufik sudah bisa dicerna, bisa dipahami ya. Ya. Apakah PJBL untuk Bu Siti Nurjana dulu ya? Apakah PJBL bisa diterapkan di fase A? Fase A itu adalah kelas 1 dan kelas 2. Nah, Ibu Siti Nurjana itu mengampu di kelas 1, Pak Taufik. Oh enggak, silakan Pak Taufik. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Siti Nurjana. Masya Allah, luar biasa ya. Mengajar kelas 1. Saya belum pernah mengajar kelas 1, Pak. Saya yakin ini guru kelas 1, kelas 2 itu tantangannya memang luar biasa karena menghadapi peserta didik di awal tahun ajaran, di awal kegiatan pembelajaran. Pertama kali mengenal peserta didik begitu, sehingga menjadi sebuah dasar gitu, sebuah landasan agar nanti mereka siap untuk di jenjang kelas yang lebih tinggi gitu. Ini menjadi sebuah tantangan sendiri mungkin di kelas 1 Bapak Ibu ya. Yang saya amati juga seperti itu. Baik, masuk ke pertanyaan, bagaimana dengan PJBL ini? Apakah memungkinkan untuk dilaksanakan di kelas rendah atau di fase A begitu ya dalam kurikulum Merdeka? Apakah bisa? Kalau saya pikir mungkin bisa saja gitu ya, bisa saja diterapkan di fase A seperti itu karena memang di P5 itu proyek penguat profil pelajar Pancasila itu memang dari fase A sudah harus istilahnya diterapkan dalam kurikulum Merdeka ini. Bisa saja diterapkan PJBL ini dalam kegiatan pembelajaran di fase A, namun mungkin lebih sederhana dibandingkan dengan fase kelas tinggi. Seperti halnya yang saya lakukan di kelas tinggi, di kelas 6, itu juga kegiatannya lebih sederhana mungkin dibandingkan dengan fase yang di atasnya, gitu, baik tingkat SMP atau SMA. Karena PJBL di SD yang saya rasakan, yang saya hadapi itu untuk kelas tinggi pun itu perlu arahan dan bimbingan yang secara penuh, begitu bimbingannya penuh. Tidak bisa kita melepas mereka untuk menentukan proyeknya seperti apa, kemudian melepas mereka untuk membuat proyeknya sendiri, begitu. Tetap kita harus hadir untuk kelas tinggi pun di pembelajaran seperti itu untuk menentukan proyek sampai penyelesaian proyeknya. Nah, apalagi untuk fase A begitu, untuk fase A mungkin bentuk PJBL-nya lebih disederhanakan lagi dalam bentuk yang lebih sederhana, disesuaikan dengan karakteristik siswa yang dihadapi saat itu. Bagaimana kalau tadi kata Pak Hadi dari awal itu tes diagnostiknya, bagaimana karakter merekanya begitu, bagaimana minatnya seperti apa, kemudian materi yang sedang disajikan itu apa, sehingga nanti PJBL-nya bentuk sederhananya untuk fase A itu bisa ditentukan seperti apa gitu. Saya pikir ini bisa saja dilakukan meskipun PJBL dalam kegiatan yang sederhana. Baik Bapak Ibu, yang saya pahami untuk PJBL ini memang kita tidak hanya bentuk produk benda, mungkin seperti itu Pak Hadi ya, kalau tidak salah. Tidak hanya bentuk benda saja, kita bisa berbentuk kegiatan seperti itu, berbentuk kegiatan atau semacamnya. Nah, ini kemasannya untuk fase A jelas mungkin lebih sederhana seperti itu, kita sesuaikan dengan perkembangan siswa kita saat itu. Mungkin itu yang
bisa saya sampaikan, Ibu Siti Nurjana. Untuk bentuknya seperti apa, kembali lagi kita analisisnya tadi, hasil analisis diagnostiknya seperti apa, kemudian materi proyeknya yang akan kita lakukan itu apa. Memang ini butuh ketelatenan, butuh keterampilan dari kita semua sebagai guru untuk bisa mengarahkan proyek yang akan dilakukannya itu bentuknya seperti apa agar bisa tepat untuk siswa kita di fase tersebut. Seperti itu. Mungkin Pak Hadi. Ya, baik Pak Muhammad Mangga, Taufik. Pak Hadi. Pak Bu Siti bagaimana? Iya. Ada yang perlu ditanya? Boleh. Ya, apa mungkin bentuknya seperti penguatan karakter kayak cara menggosok gigi yang baik itu kan kemandirian gitu tuh. Atau seperti itu ya Pak, kalau di kelas di fase A gitu. Itu sama dengan PJBL bukan ya? Bentuk kayak penguatan karakter mandiri, dia bisa gosok gigi sendiri, pakai baju sendiri gitu. Itu apakah merupakan salah satu PJBL bukan ya? Ya, bagaimana Pak Taufik? Baik. Kita sharing Bapak Ibu ya, kita berbagi. Mungkin kalau ada miskonsepsi Pak Hadi bisa diluruskan. Siap. Jika saya ada kesalahan konsep gitu. Ya. Kalau yang saya pelajari tentang PJBL ini tadi yang sudah saya tampilkan itu PJBL berawal dari permasalahan kehidupan nyata begitu. Kemudian permasalahan kehidupan nyata itu kita hadirkan di kelas untuk dicarikan solusi bersama dengan siswa sehingga muncullah ide proyek atau ide kegiatan yang bisa menjadi salah satu solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Meskipun hanya sederhana begitu, meskipun hanya konsep saja begitu. Jadi kalau misalkan kita mengangkat masalah ke kelas, kemudian di kelas kita tentukan proyeknya seperti apa dan kita buat proyeknya, maka itulah PJBL seperti itu. Kalau misalkan penguatan karakter, nanti tersirat ada sendiri di dalam PJBL itu, jelas pasti ada profil penguat pelajar Pancasilanya itu jelas pasti ada. Tapi untuk modelnya sendiri, untuk model PJBL-nya itu harus berangkat dari permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata. Mungkin kalau misalkan gosok gigi kita ambil dari permasalahan kehidupan sehari-harinya, ada begitu, kemudian kita buatkan sebuah kegiatan ya, di dalamnya ada kegiatan, salah satunya komponen kegiatannya itu adalah menggosok gigi, itu bisa aja menjadi proyek kegiatan di kelas fase A seperti itu. Tapi kemasan bentuk kegiatan, di mana di dalamnya ada kegiatan untuk gosok giginya. Tapi kita ambil permasalahannya dulu dari kehidupan nyatanya. Apakah ketika siswa makan permen, kemudian giginya jadi sakit seperti itu, atau permasalahan apa gitu yang ingin diangkatnya? Bisa saja seperti itu. Iya. Mangga Pak Hadi. Jadi saya jadi ingat anak-anak saya untuk menali tali sepatunya. Jadi itu bisa jadi permasalahan yang diangkat ya mungkin. Puasa itu kebanyakannya kalau tali sepatunya lepas pasti gurunya hampir dalam satu hari berapa kali harus tali sepatu talinya gitu. Itu mungkin bisa dijadikan ya Pak ya. Karena itu kan permasalahannya datang dari mereka gitu. Iya betul begitu. Untuk fase A mungkin dari masalah-masalah kecil seperti itu mungkin bisa Pak Hadi ya, atau bagaimana menurut Pak Hadi? Ya betul Pak. Jadi PJBL itu project ya, berbentuk proyek gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan masalahnya adalah anak-anak susah sekali untuk menali tali sepatu, ya sebetulnya bisa gitu. Cuma di sini proyeknya adalah apa gitu nantinya? Apakah nanti berbentuk video kah gitu kan? Ataukah berbentuk apa gitu misalkan gitu ya? Itu juga bisa seperti itu. Bisa Bu, bisa untuk proyek-proyek itu. Yang bikin berarti gitu ya Pak? Bisa ibu gurunya atau bisa orang tuanya, itu bisa dilakukan karena proyek ini kan tidak dilaksanakan sehari jadi ya Bu untuk proyek ini.
Jadi beberapa hari gitu, seperti itu. Kan orang tua itu ya Pak. Bisa melibatkan orang tua, Bu. Apalagi Iya, ini betul, kelas itu. rendah ya. Jadi harus ada campur tangan orang tua pastinya. Ya. Luar biasa nih, Bu. Ya, seperti itu. Ya terima kasih banyak masukan. Iya, sama-sama Bu Ya. Siti. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Adi. Sama-sama ya. Baik, untuk pertanyaan yang kedua ini dari Pak Rasidi nih. Ya, Pak Rasidi ini mengampu kelas 6 Pak Topik. Sedangkan di kelas 6 itu untuk kurikulum merdeka belum diterapkan itu. Bagaimana untuk penerapan PJBL-nya? Apakah hanya kurikulum merdeka saja yang bisa menerapkan itu, ataukah bisa di kurikulum ke-13 juga, karena kelas 6 itu belum. Enggak, silakan Pak Topik. Baik, terima kasih. Pertanyaannya Pak Rasidi, uang dewek kalau kata Pak Hadi. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau bergabung Pak Rasidi malam hari ini. Kita berdiskusi bersama dengan teman-teman Bapak Ibu guru lainnya, dan alhamdulillah hari ini juga dari luar Kabupaten Cirebon juga ada ternyata antusias dalam kegiatan hari ini. Nah, untuk pertanyaannya, apakah PJBL ini bisa diterapkan di kelas 6 dan bagaimana penerapannya? Yang saya ketahui seperti itu, untuk penerapan model pembelajaran PJBL ini sudah ada sebelumnya sebetulnya. Model pembelajaran berbasis proyek itu sudah dikenalkan pada kurikulum sebelumnya. Di kurikulum 2013 kalau tidak salah itu ada beberapa model yang dianjurkan atau disarankan penerapannya dalam kehidupan dalam pembelajaran. Yang disarankan dalam pembelajaran pada kurikulum 2013 itu ada disediakan model pembelajaran saintifik, kemudian ada discovery learning, kemudian ada problem based learning, kemudian ada juga PJBL. Itu semua disarankan diterapkan dalam pembelajaran di kurikulum 2013. Mungkin kebanyakan dari kita itu menerapkannya untuk kurikulum 2013 pembelajaran tematik itu lebih banyak ke saintifik seperti itu. Lebih banyaknya model utamanya dari kurikulum 2013-nya sendiri yang menjadi identitas kurikulum 2013 itu kan saintifik begitu. Ada kegiatan saintifiknya, pengamatannya, 5M-nya itu ada. Dan sebetulnya kita bisa menerapkan model PJBL ini meskipun belum menerapkan kurikulum merdeka. Nah, kalau kurikulum merdeka itu sudah secara eksplisit, berarti ya sudah secara tertulis ada proyek penguat profil pelajar Pancasila. Memang sudah diadakan begitu untuk pembelajaran berbasis proyek ini. Untuk yang belum menggunakan kurikulum merdeka seperti yang saya lakukan pada praktik tersebut yang hari ini saya sampaikan, itu pembelajaran PJBL pada kurikulum 2017 karena memang sama di kelas 6, saya mengajar di kelas 6 yang memang belum menerapkan kurikulum merdeka. Tapi bisa itu untuk penerapannya, tinggal kita menentukan bagaimana proyeknya seperti apa, pada materi apa, pada tema berapa begitu yang sekiranya cocok untuk menggali permasalahan dan dicari solusinya dalam bentuk proyek. Mungkin seperti itu Pak Rasidi. Ya, demikian jawaban. Gimana Pak Rasidi? Ya, terima kasih Pak Topik atas penjelasannya. Ya, makasih ya. Alhamdulillah ya, makasih banyak Pak Rasidi. Terima kasih kembali Pak. Ya, berikutnya ada Pak Anjang nih. Pak Anjang sudah ada di tempat. Halo Pak Anjang. Pak Anjang sudah ada di tempat, Pak Anjang? Oh, keluar ternyata. Baik, berikutnya tadi ada Pak siapa ya? Pak Dwi Nanto ya. Oke, silakan Pak Dwi. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya nggak bisa menyalakan video ya Pak, supaya sinyal lebih stabil. Siap, Pak. Kepada Pak Taufik, salam kenal. Saya Dwi dari Bekasi Pak. Saya mengajar di SMP negeri.
Menarik tadi yang di Pak Taufik paparkan ya terhadap pembelajaran berbasis project ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan antara pembelajaran berbasis project terhadap materi yang kita berikan di kelas dengan project penguatan profil pelajar Pancasila, secara dasar atau secara prinsip perbedaannya itu nanti di mana Pak? Bagaimana? Yang kedua, hasil dari asesmen diagnostik yang kita bisa dapatkan dari siswa, kemudian hasilnya ada siswa yang pembelajar auditori, pembelajar visual, dan pembelajar kinestetik. Setelah kita dapatkan hasilnya, itu penerapannya di kelas itu seperti apa Pak? Bagaimana? Kok bayangan saya agak rumit atau agak ribet, atau mungkin karena ini kurang pemahaman saya. Mohon pencerahan dari Pak Taufik. Demikian saja dulu Pak sementara. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dwinanto dari Bekasi. Ya, Bapak guru SMP ya. Berbagi, alhamdulillah. Terima kasih telah hadir Pak Dwinanto. Enggak Pak Taufik untuk bisa menanggapi pertanyaan dari Pak Dwinanto. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwinanto. Salam kenal juga. Saya Taufik dari Cirebon. Terima kasih Bapak sudah hadir di sini bersama-sama. Kita belajar menggali kembali beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui lagi, perlu kita pelajari kembali untuk pembelajaran yang kita lakukan. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana perbedaan PJBL dengan P5 ini. Baik, untuk menurut sepemahaman saya begitu Bapak ya, untuk PJBL dan P5 ini sebetulnya adalah hal yang berkaitan seperti itu. Di kurikulum Merdeka itu ada P5, di mana P5 ini meminta kita itu untuk menerapkan sebuah pembelajaran dengan berbasis proyek, yaitu menggunakan model PJBL tentunya karena basisnya proyek seperti itu. Jadi dalam kurikulum Merdeka ini ternyata ada penekanan untuk kita melaksanakan P5. P5 itu ya nanti menggunakannya model PJBL seperti itu. Jadi yang saya pahami bahwa P5 dan PJBL ini adalah sebuah keterkaitan seperti itu. Tapi di P5 ini ada penekanan lainnya yaitu profil pelajar Pancasila yang harus dipenuhi begitu. Ada profil pelajar Pancasila yang tertera dalam kegiatan proyek yang dilakukan, di mana kalau bisa itu profil pelajar Pancasilanya itu yang lengkap ya, yang lengkap dari berkebinekaan global, mandiri, kemudian bernalar kritis dan sebagainya begitu. Jadi ada penekanan di P5 ini untuk menerapkan atau memasukkan karakter dari profil pelajar Pancasila tersebut. Meskipun sebetulnya di PJBL itu sendiri sudah ada, tapi maksudnya sudah bisa kita secara tidak langsung itu akan ada. Tapi di kurikulum Merdeka ini kita diminta untuk mendeskripsikannya begitu. Setidaknya kita tahu bagian mana ini yang akan menjadi profil pelajar Pancasila mandiri, bagian mana yang berkebinekaan globalnya seperti itu. Jadi diusahakan untuk P5-nya, di P5 ini ada profil pelajar Pancasila tersebut. Nah, mungkin itu sedikit perbedaannya, tapi
P5 dan PJBL ini sesuatu yang berkaitan kalau menurut saya. Meskipun saya belum menerapkan kurikulum merdeka dalam kegiatan pembelajaran, berdasarkan beberapa informasi yang saya dapatkan, saya amati ini adalah dua hal yang berkaitan satu sama lain, seperti itu. Cuman ya tadi ada penekanan di profil pelajar Pancasilanya yang harus muncul dalam kegiatan proyeknya, itu harus muncul profil pelajar Pancasilanya. Mungkin itu pertanyaan yang pertama. Selanjutnya, setelah kita diagnostik siswa kita, kemudian kita dapat ada yang auditori, visual, kemudian ada yang kinestetik. Bagaimana kita menyikapi hasil asesmen diagnostik tersebut dalam kegiatan pembelajaran? Memang ini menjadi tantangan untuk kita, begitu ya. Saya sendiri pada awalnya juga memahami hal yang demikian, begitu. Mungkin sampai saat ini juga memahami hal yang demikian. Setelah kita dapat asesmen gaya belajar yang berbeda-beda di kelas kita, itu apa yang harus kita lakukan, gitu? Apa yang bisa kita berikan untuk mereka? Dasarnya adalah yang pertama, dari asesmen tersebut, dari data tersebut, kita punya kewajiban, istilahnya begitu ya, mungkin Bapak Ibu punya tanggung jawab bisa memberikan sebuah pembelajaran yang mengakomodir gaya belajarnya. Tapi kan kelas kita beragam, begitu ya, kelas kita beragam, kelas kita banyak siswanya. Nah, ini memang tantangannya tuh di sini. Mungkin kita tidak setiap waktu untuk menyikapi satu gaya belajar saja, gitu ya. Satu waktu kita menyikapi satu gaya belajar, gitu. Satu waktu kita menyikapi gaya belajar yang lainnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam satu pembelajaran tersebut kita menghadirkan kegiatan pembelajaran yang bisa, ya, yang bisa mengakomodir setiap gaya belajarnya, seperti itu. Sehingga nanti hasil akhirnya, gitu. Hasil akhirnya itu setidaknya sebagian besar siswa kita itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan, seperti itu. Kalau dalam kurikulum merdeka itu ada istilahnya pembelajaran berdiferensiasi, begitu. Kita diminta untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan siswa kita, gitu. Kita bisa bedakan kontennya, kita bisa bedakan medianya, seperti itu. Tapi dalam satu tujuan yang sama. Dalam kegiatan berkelompok pun sebetulnya sudah ada diferensiasi, begitu. Sudah ada pemenuhan kebutuhan belajar siswa, begitu. Misalkan kita hadirkan sebuah gambar untuk siswa kita yang visual, kita mengakomodir siswa yang visual dalam kegiatan berkelompok, misalkan. Kemudian siswa kita yang visual, gitu ya, mendiskusikannya gambar tersebut dengan siswa yang lainnya. Yang auditori ini akan nyambung, begitu, akan nyambung. Hasil diskusinya itu akan nyambung. Kemudian yang kebutuhan belajar yang lainnya juga bisa kita akomodir. Kita desain kegiatan pembelajarannya bagaimana caranya bisa memberikan pengalaman belajar sesuai gaya belajarnya, seperti itu. Tapi memang ini sebuah tantangan, betul. Sampai saat ini pun saya juga masih merasakan tantangan ini. Bagaimana saya bisa mengakomodir semuanya itu. Bagaimana saya satu kali harus bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa saya, seperti itu. Jadi ini memang menjadi tantangan kita semua, tapi sebetulnya bisa kita desain pembelajaran yang mengakomodir gaya belajar tersebut. Ya, seperti yang telah saya praktekkan ini, nah, yang seperti yang telah saya praktekkan ini cukup efektif karena memang setelah hasil diagnosis yang saya lakukan itu
sebagian besar itu visual, dan sebagian yang lainnya mungkin ada yang auditori dan kinestetik. Nanti itu bisa menyesuaikan begitu. Kita hadirkan kegiatan pembelajaran yang sekiranya bisa untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan siswa kita. Dan yang lainnya mungkin kita perlu perlakuan khusus, ada treatment khusus yang bisa kita berikan. Bagaimana treatmentnya, bagaimana perlakuannya, itu kita kembalikan lagi ke kondisi kelas kita yang sedang kita ampu, kondisi siswa kita saat itu. Itu pengalaman yang saya alami begitu, Pak. Mungkin begitu, Pak Hadi, ada yang perlu diluruskan atau ditambahkan? Oke, baik. Terima kasih Pak Taufik ya. Mungkin hanya sedikit Pak Taufik untuk pertanyaan pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Dwinanto ya. PJBL dengan P5. Mungkin kalau PJBL dulu mah kita itu apa ya? Orientasinya adalah SPDP mungkin ya dulu mah gitu ya, keterampilan gitu ya. Seperti itu. Betul. Dan mungkin nah ini perbedaannya kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka ini, konon katanya itu kurikulum 13 itu jadi banyak kita yang berperan gitu ya, banyak kita yang berperan seorang guru gitu ya, sedangkan di P5 itu diharapkan anak-anak yang banyak berperan kita sebagai fasilitator, sehingga di sini perbedaannya adalah pada P5 ini itu berbasis masalah seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Taufik, sehingga masalah-masalah yang kontekstual itu anak-anak terapkan dalam PJBL tersebut, sehingga anak-anak paham, oh iya, saya punya masalah sampah loh, bagaimana sampah plastik atau sampah daun-daunan ini bisa dimanfaatkan oleh kita dan bisa bermakna bagi kita, sehingga dibuatlah montase ke apa gitu ya, kolase ke apa gitu ya. Kemudian untuk yang plastiknya bisa dibuat ekobrik atau keterampilan yang lain berkaitan dengan itu. Mungkin seperti itu gitu Pak. Jadi berawal dari masalah yang dihadapi oleh siswa, yang masalah-masalah yang sedang yang masalah-masalah kontekstual yang dialami atau pengalaman-pengalaman yang dialami oleh siswa setiap harinya. Itu mungkin perbedaan antara PJBL yang di kurikulum 13 dengan yang P5 ini. Dan satu yang paling mencolok kita adalah adanya P5 itu, penguatan profil pelajar Pancasila tersebut, di mana di P5 itu ada profil pelajar Pancasilanya, ada P3-nya gitu kan, ada 6 dimensi di situ. Nah itu yang menguatkan nanti, seperti itu. Mungkin itu Pak Taufik untuk pertanyaan pertama. Dan untuk yang kedua, memang seperti itu sama Pak Taufik, saya rasakan juga seperti itu bagaimana kita bisa memfasilitasi siswa dengan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ada kita bisa memfasilitasi dengan hal seperti itu yang tadi Pak Taufik katakan gitu ya, seperti itu. Sehingga walaupun kita mungkin tidak maksimal sekali dengan apa yang anak-anak inginkan, tetapi minimal kita sudah bisa memfasilitasi anak-anak yang punya kemampuan auditori, kemudian kinestetik ya, kemudian audiovisual, kita bisa fasilitasi itu. Seperti itu mungkin Pak Taufik. Ya. Itu mungkin Pak Dwinanto yang bisa kami sampaikan. Monggo silakan. Barangkali ada yang perlu ditambahkan lagi. Cukup ya, Pak Taufik. Mohon, sami-sami Pak Dwinanto Wibowo. Terima kasih banyak ini kehadirannya. Ya, baik Pak Taufik, sepertinya waktu sudah mulai larut malam nih Pak Taufik. Target kita pukul 9, ternyata sudah 9 ya. 9.30 nih Pak Taufik. Jadi mohon izin, Pak, banyak yang Alhamdulillah ada 49 rekan-rekan yang luar biasa nih dikurang kita dengan teman-teman ya. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu guru yang luar biasa. Mohon maaf mengganggu istirahat Bapak dan Ibu, dan sekali lagi kalau saya harus bisa mengacungkan jempol lebih dari 2 itu saya pinjam Bapak ya, gitu untuk keluar biasaan Bapak-bapak dan Ibu guru yang hebat. Betul. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadirannya, dan mohon izin Pak Ketua, kemudian Pak Admin untuk bisa diambil gambar terlebih dahulu ya Pak Taufik ya. Boleh. Bukti kita. Dan alhamdulillah ya untuk Pak Kasih kurikulum sampai detik ini, sampai terakhir ini masih membersamai kita Pak Taufik, alhamdulillah.
Ya, terima kasih Pak atas perhatiannya, luar biasa. Dukungan Bapak sangat kami harapkan untuk hal-hal yang lainnya. Terima kasih Pak. Maka silakan Bapak dan Ibu bisa open kamera. Pak Taufik bisa difasilitasi untuk pengambilan gambarnya. Ada berapa layar nih Pak Taufik? Oke, sebentar Pak. Oke, Saya siapkan dulu. oke silakan. Oke, silakan Bapak dan Ibu boleh open kamera untuk diambil gambarnya terlebih dahulu ya. Masya Allah, Pak Dinanto terima kasih, Pak Ijang, Pak Isa.